SAW. Judulnya ini agak panjang memang, walaupun disingkat di flyer itu, bagaimana menyikapi perang Iran, tapi ada tambahan, yaitu bagaimana kita memahami sejarah Syiah. Ini supaya seimbang, supaya kita mengerti. Sebenarnya sejarah Syiah saya sudah pernah sampaikan beberapa kali di pengajian subuh. Ya, pengajian subuh. Cuman mungkin ibu-ibu terkendala pengajian subuh. Banyak juga saya lihat ibu-ibu yang hadir, mungkin di sini ada yang hadir juga. Tapi kali ini spesial saya buatkan singkat untuk kajian duha, karena kita cuma bisa sampai jam 10 lewat sedikit, setelah itu tanya jawab. Ya. Kalau dalam konteks Sirah Nabawiyah, Rasulullah dulu pernah mendapatkan surah Ar-Rum, surat Ar-Rum, surat ke-30 itu turun di Mekah, ayat 1 sampai 5. Alif Lam Mim ghalibatir Rum, kemudian fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yauma idzi yafrahul mu'minun binasrillah yansuru may yasha wa huwal azizur rahim. Itu 5 ayat itu turun di Mekah. Ayat itu sebenarnya sederhananya kalau mau dikaitkan dengan Sirah Nabawiyah, Rasulullah diberitahu sama Allah Subhanahu wa taala peristiwa di luar negeri. Luar negeri kaum muslimin. Karena Rasulullah waktu itu masih tinggal di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Dakwah Nabi baru fokus mengajak orang musyrik Quraisy untuk masuk Islam, itu aja. Tapi Allah beritahu bahwa di luar sana ada perang besar antara orang Rum dengan orang Persia. Dua-duanya nggak ada yang Muslim itu. Nggak ada yang Muslim dua-duanya. Orang Persia menyembah api, berhala. Orang Romawi statusnya memang Nasrani, tapi sekitar 300 tahun sebelum era Nabi SAW, mereka berkumpul memutuskan, tidak berdasarkan Injil, memutuskan bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Itu di Konsili Nicea namanya, 329 Masehi. Kalau ke Turki, saya bawa rombongan, biasanya saya suka berhenti di situ. Walaupun tidak semua orang tahu, kenapa Ustaz berhenti di sini? Ini dulu di tempat inilah saya katakan dulu tahun 329 para pemuka Kristen dulu berkumpul di sini memutuskan Isa ini, Yesus kata mereka itu, apakah nabi atau Tuhan. 400 orang voting, bayangin itu, Tuhan bukan Tuhannya di voting. Kalau voting itu kan bisa keliru. Tapi kalau wahyu, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Tidak ada kesalahan, tidak ada keraguan. Nah, itu dari 400 orang itu 398 sepakat bahwa Yesus Tuhan. Ini kalau direkam ya, ini untuk kalangan terbatas. Kita lagi nggak ngomongin saudara-saudara kita yang Nasrani. Tapi itu sejarahnya pun mereka tahu. Hanya dua orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Ini yang dibuang, diasingkan, bukunya dibakar. Sampai sekarang akhirnya mereka memahami apa namanya Trinitas. Ada Tuhan Allah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kok Ustadz hafal? Saya SMA-nya dulu Saverius. Saya SMA-nya di Palembang. Di Palembang itu ada Saverius nomor 3, ada Saverius 1, Saverius 2, Saverius 3. Saya di situ dulu. SMA 3 tahun. Tahulah agama mereka kayak apa. Alhamdulillah tetap di Islam. Alhamdulillah tetap di Islam dan belajar Islam. Justru karena di situ saya jadi tertarik untuk belajar Islam lebih mendalam. Ya, oke, itu latar belakang. Jadi surat Ar-Rum itu turun, Allah suruh kita suruh Nabi SAW untuk berpihak. Tentu Rasulullah cari yang paling sedikit mudaratnya. Orang Persia nyembah berhala, jelas nggak mungkin itu, nggak ada kesamaan. Yang ini menuhankan Nabi, jelas nggak benar, tapi masih adalah sedikit-sedikit ada yang mungkin benar. Maka Rasulullah SAW mengatakan kita memihak orang Romawi, bukan karena kita sepakat dengan agamanya, bukan. Nah, baru di kemudian hari Rasulullah SAW mengirim pasukan karena orang Rum itu sudah mulai mengancam kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, maka diperangi balik. Itu bukti bahwa Rasulullah SAW dulu pernah mendukung Rum itu Romawi, tapi bukan Romawi Roma Italia, tapi Romawi Timur, yang ibu kotanya Konstantinopel, yang sekarang jadi Istanbul karena sudah dimerdekakan oleh umat Islam di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, gitu. Sebenarnya belajar sejarah itu enaknya di sana gitu. Kalau di sini tuh nggak apa maksudnya.
Enaknya tuh sambil jalan di sini, di sini, di sini, melangkah kita sambil melihat oh begini di sini tempatnya. Jadi tempat mereka memutuskan itu sekarang sudah jadi masjid, tidak lagi dipakai, hanya ada reruntuhan sedikit lah di luar situ. Karena tidak perlu dibesar-besarkan lagi, kita pun sudah tahu. Mereka pun mungkin malu. Banyak orang Nasrani yang sekarang masuk Islam karena itu tadi kesulitan menerima Trinitas itu. Nah itulah. Jadi Rasulullah pernah menyikapi sesuatu yang ada di luar. Nah sekarang kita bahas Syiah dulu, supaya nanti ketika Irannya sudah ngerti. Nah mulainya tadi saya di rumah mikir gini, mana dulu ya, bahas Iran dulu apa Syiah dulu? Udahlah Syiah dulu supaya tahu sejarahnya, supaya nanti ketika melihat Iran kita tahu batasannya. Ya. Sederhananya begini, kita mendukung Iran karena dia diperangi sama Israel, diserang sama Amerika, itu aja. Ya, kita pun kalau diserang Amerika dan Israel, insya Allah melawan. Sebagaimana kita dulu waktu merdeka diserang Belanda, kita melawan kan? Nah, Belanda nggak mau kita merdeka, kurang lebih seperti itu. Kemudian Amerika Serikat pernah nolong Indonesia, pernah. Sehingga Belanda itu akhirnya terpaksa berunding sama kita. Tapi apakah kita setuju dengan semua nilai-nilai Amerika? Ya enggak. Ya, saya pernah 2 kali tinggal di Amerika Serikat. Waktu saya ikut orang tua 3,5 tahun, saya masih SMP. Terus tahun 2000-an awal ketika saya kuliah S2. Nah jadi waktu dulu berangkat pertama kali sebagai anak diajak orang tua, terus saya sebagai ayah, sebagai suami ngajak istri dan 2 anak kuliah di Amerika. Jadi saya tahulah Amerika kayak apa. Dari SMP-nya di sana, pernah kuliahnya juga pernah di sana. Jadi seperti itu. Jadi kalaupun kita mendukung sesuatu bukan berarti kita mendukung seluruhnya. Ya, kita mendukung Iran bukan berarti kita mendukung ideologi Syiahnya. Itu harus dikasih garis. Jadi yang mendukung Iran bukan berarti mendukung Syiahnya. Jelas kalau Syiah kita banyak perbedaan. Nah ini saya mau jelasin perbedaannya di mana. Nah secara terminologi, secara istilah, Syiah itu ada 3 macam. Syiah terminologis, Syiah politis, Syiah ideologis. Ada 3 nih, ya 3. Terminologis itu Syiah yang artinya secara umum kelompok. Coba lihat di surat Maryam ayat 69. Ya. Ibu-ibu sini kan senang ngaji, saya senang lihatnya tadi sudah baca Quran duluan, pemanasan. Surat Maryam ayat keberapa? 69. Ada kata-kata Syiah tapi secara umum saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berapa itu? Tadi 69 ya. 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin. Oh, balas. Min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya. Jadi secara terminologi Syiah itu ada di dalam Quran, tapi bukan Syiah yang sekarang ini mengklaim dirinya Syiah dan kemudian mendirikan negara, dulu namanya Safawi berubah menjadi Pahlavi, kemudian sekarang menjadi Iran. Bukan itu Syiahnya. Apa maksud Allah? Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiyya, kemudian kami akan tarik dari setiap golongan itu siapa mereka yang durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi yang disebut dengan syi'atin di ayat surat Maryam ayat 69 itu maksudnya golongan. Ya misalnya orang mengatakan misalnya Syiah A, katanya itu golongan A, Syiah B, golongan B. Jadi tidak dimonopoli oleh Syiah yang sekarang kita mengerti. Jadi dan banyak lagi di surat Qasas, Al-Qasas, dan ada beberapa surat lagi yang menggunakan kalimat Syiatin. Jadi kalau ada orang mengatakan Syiah itu ada dalam Quran loh, ya kita jangan tertipu lagi. Karena maksud Syiah yang ada di dalam Al-Quran maksudnya golongan. Bahkan ini Allah menggunakan istilah Syiatin di sini adalah golongan yang durhaka. Jadi jangan mau dong kita, karena ada teman saya masuk Syiah dulu waktu kuliah, ya S1 tapi bukan S2 yang di Amerika, ya S1. Itu kenapa masuk Syiah? Kenapa kamu sekarang itu nggak main lagi sama kita? Saya tanya. Ya kan Syiah itu ada di dalam Al-Quran, berarti mereka benar. Saya bilang, loh kok sederhana sekali pikirnya. Saya bilang, syaitan juga ada di dalam Al-Quran.
Iya kan? Ada setan di dalam Quran, iblis juga ada. Ya kan? Emang semua di dalam Al-Quran itu jadi benar kan? Tidak. Bingung dia. Udah kepalang, udah pindah kan? Mau pulang lagi dia mungkin malu gitu kan. Saya bilang kok jadi dangkal berpikirnya. Apalagi kata dia di surat Maryam itu ada Syiah. Iya, tapi konteks Syiatin di dalam surat Maryam itu golongan durhaka. Loh, masa kamu mau masuk golongan durhaka? Nah gitu. Jadi harus pinter kita. Jadi jangan gampang iya nggak enak. Orang Indonesia kan suka nggak enakan ya. Kalau deketin temennya, apalagi temennya akrab itu kan udahlah masuk Syiah aja. Bisa ke bawah itu. Makanya hari ini saya ingin memberikan skill dasar untuk membedakan itu. Ya, Teti. Jadi kalau ada orang Syiah ngomong ke kita, dia bilang Syiah ada dulu dalam Quran. Saya bilang aja, iya benar. Tapi contoh-contohnya itu buruk semua. Ya kan? Neraka ada di dalam An-Nar ada kan di dalam surga, di dalam Quran kan? Mau nggak ngasih nama anaknya An-Nar? Nggak mau. Ya kan? Jadi kalau namanya Narni atau Nurina jangan dipanggil Nar. Nar itu api. Apalagi An-Nar berarti itu neraka. Jadi kita harus hati-hati juga dulu karena ada kebiasaan orang kalau nyari nama baik itu cuma buka Quran. Bahaya itu. Iblis ada, setan ada. Masa dia kasih nama. Itu nomor satu. Yang kedua Syiah politis. Syiah politis itu dulu ketika sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib berbeda pandangan dengan seorang sahabat Nabi juga yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ketika mereka bertengkar, ya manusia bertengkar. Sahabat itu ada yang berbeda pandangan di masa Nabi sebelum wafat. Apalagi setelah Rasulullah wafat, yaitu manusiawi. Para sahabat itu dia tidak maksum, tidak lepas dari kesalahan, tapi kita gelari mereka radhiyallahu anhu kalau laki-laki, radhiyallahu anha kalau dia perempuan, kalau jamak semuanya dikumpulin jadi satu, radhiyallahu anhum. Itu maksudnya Allah ridho kepada mereka. Jadi para sahabat itu manusia biasa, ada kesalahannya tapi kebaikannya menutupi kesalahannya, makanya Allah ridho kepada mereka. Orang lain tidak boleh disebut radhiyallahu anhu, sekalipun kita di sini nggak boleh menyebutnya Ustadz Agung radhiyallahu anhu, nggak boleh. Soalnya yang punya gelar itu hanya sahabat Nabi. Nah gitu. Oleh sebab itu perbedaan pandangan di antara sahabat itu biasa aja. Dan mereka berbeda itu yang mendukung Ali sama mendukung Muawiyah. Itu mereka memang punya ijtihad bahwa ini yang benar, ini yang benar. Tapi ketika mereka bertemu, mereka tidak saling kafirkan, tidak saling ejek dan sebagainya. Memang terjadi perang, tapi saling sholatkan yang meninggal. Gitu. Itu namanya Syiah politis. Dan itu pun sudah berlalu masanya. Syiah terminologis apalagi itu sudah lama habis. Nah, yang masih bertahan sampai sekarang, kalau dia menamakan diri Syiahnya, itu bukan terminologis, bukan politis lagi. Karena sudah masanya sudah berlewat. Yaitu ini yang masih merasa dirinya Syiah saat ini pasti Syiah ideologis. Nah, nanti Syiah ideologis kita jelaskan apa, ya. Jadi ibu-ibu harus ngerti sekarang, hati-hati ya, kalau ada orang bilang Syiah ada di dalam Al-Quran, ya, senyum-senyum aja. Ya, banyak yang di dalam Al-Quran itu kan. Nabi-nabi. Oh iya, Fir'aun ada dalam Al-Quran. Iya, apakah Fir'aun jadi bagus? Jadi benar? Enggak. Ya, harus pintar. Yang kedua, dari mana awal Syiah ini? Nah, ini juga orang Syiah, orang yang sudah Syiah nih ya, diam-diam dia kan suka bilang dia bahwa nggak ada itu orang yang namanya Abdullah bin Sabah atau Ibnu Sabah atau Ibnu As-Sauda. Namanya itu macam-macam, tapi yang jelas namanya Abdullah bin Sabah. Banyak yang orang Syiah yang mengatakan nggak ada orang ini, nggak ada. Itu. Tapi jelas di dalam kitab-kitab yang Mu'tabar, kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah, jelas ada Abdullah bin Sabah itu. Ya. Siapa dia ini? Ini yang menyebabkan orang-orang yang akhirnya muncul menjadi Syiah ideologis. Ini gara-gara dia nih. Ya. Jadi kalau punya anak jangan dikasih Abdullah bin Sabah juga namanya. Kacau juga itu. Iya. Jadi dia ini orang Yahudi, pura-pura masuk Islam. Di zaman Utsman bin Affan. Jadi dia nggak pernah ketemu dengan Nabi SAW. Rasulullah sudah meninggal. Kan Rasulullah itu kan setelah Rasulullah meninggal siapa yang gantikan kepemimpinan umat? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah Umar Utsman bin Affan. Nah, di zaman Utsman itu
berarti sudah lama itu berlalunya. Muncul orang ini, pura-pura dia masuk Islam. Kenapa dia pura-pura masuk Islam? Dia punya kedengkian, dia punya niat jahat. Niat jahat. Ya kan? Kita ini semua hadir di sini, insya Allah niatnya baik kan. Kalau nggak baik, mana hadir di sini, ya kan? Tapi kita jangan lupa, selalulah kita itu perbaiki niat, ya, memperbaiki niat, ya. Karena memperbaiki niat itu meluruskan langkah kita, mengikhlaskan duduk kita di sini. Jadi kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, si Ibnu Sauda ini atau Abdullah bin Sabah ini sering ikut pengajian, tapi tujuannya bukan untuk mencari ilmu, bukan untuk mencari amal, bukan untuk ikhlas, tapi untuk mencoba merusak Islam dari dalam. Karena dia tahu kalau merusak Islam dari luar di zaman itu nggak mungkin bisa. Zaman Abu Bakar orang mau merusak dari luar nggak bisa. Di zaman Umar apalagi. Setan aja, kata Nabi, setan itu kalau ketemu dengan Al-Faruq, maksudnya Umar bin Khattab, itu minggir dia. Misalnya jalan nih gitu. Terus ada setan di sana. Setannya cari jalan lain. Di zaman Umar nggak bisa. Kenapa setan takut sama Umar bin Khattab? Karena Umar bin Khattab itu sudah tegas kepada dirinya sebelum dia tegas kepada orang lain. Banyaknya kita ini kan tegas sama orang lain, tapi buat diri sendiri nggak bisa tegas. Orang lain kalau salah kenceng banget, tapi kalau kita yang salah sembunyiin. Nah itulah, jadi syaratnya kalau mau ditakuti sama setan, jujur dan ikhlas. Kalau salah, kalau benar. Ya, jangan menjilat. Nah itu orang seperti itu ditakuti setan, karena nggak bisa digoda. Nggak bisa digoda. Tapi kalau ada maunya, setan bilang temen ini. Nah, Ibnu Sauda tuh begitu, nggak berani dia di zaman Umar bin Khattab, baru di zaman Utsman bin Affan dia berani muncul. Lebih puncaknya lagi setelah Utsman bin Affan meninggal dunia kan Ali bin Abi Thalib itu khalifah keempat setelah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, baru Ali. Nah di zaman Ali bin Abi Thalib inilah dia muncul baru berani. Kenapa? Karena di zaman Ali bin Abi Thalib ini orang-orang sudah banyak yang tidak soleh, sudah mulai banyak. Sampai Ali bin Abi Thalib itu suka diserang sama orang-orang kan. Wahai Ali, di zaman Rasulullah orangnya soleh-soleh, iya kata Ali. Di zaman Abu Bakar orangnya masih soleh-soleh, iya kata Ali. Di zaman Umar orangnya masih soleh-soleh, iya kata Ali. Di zaman Utsman orangnya masih soleh walaupun udah mulai ada yang kacau-kacau, iya kata Ali. Kenapa di zaman engkau ini banyak banget yang nggak soleh? Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Kata Ali bin Abi Thalib, di zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman orang memimpin orang seperti saya, kata dia. Sedangkan di zaman saya memimpin orang seperti kamu. Selesai kan? Ali bin Abi Thalib itu luar biasa, makanya digelari sama Nabi SAW Bahrul Ilmi, lautan ilmu. Jadi nggak usah debat-debat sama Ali bin Abi Thalib, kalah kita. Tadi kan maksudnya ngangkat-ngangkat terus kemudian jatuhin kan? Kenapa di zamanmu Ali banyak yang masalah, banyak orang yang nggak benar katanya. Padahal di zaman sebelumnya bagus-bagus semua. Kata dia, gampang jawabnya. Zaman dulu orang mimpin seperti kami, sekarang zaman saya mimpin seperti kamu. Nah, Ibnu Sauda muncul di zaman itu, melihat Ali bin Abi Thalib ini memiliki kehebatan sebagai menantunya Rasul, ayahnya Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Nah, dia bilang ini dia kesempatan untuk mengacaukan umat. Gimana caranya? Bukan menentang Ali, tapi mengagungkan Ali. Nah, ini orang pertama yang menyebutkan bahwa Ali itu adalah Tuhan. Ibnu Sauda, Abdullah bin Sabah itu berani ngomong, saking hebatnya Ali bin Abi Thalib, kata dia bahwa Ali ini adalah huwa Rabb, dia ini Tuhan. Wow, kacau waktu itu. Ada yang sepakat, ada yang nggak sepakat, ada yang menolaknya, ada yang menerimanya. Karena dia tahu, dia sudah pelajari ternyata kaum muslimin setelah generasi demi generasi mulai banyak yang jauh dari al-Islam, jauh dari Quran, jauh dari perkataan-perkataan Nabi. Nah, disinilah paham sesat mulai masuk, ya. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib menangkapi orang-orang yang ngikuti pendapatnya Abdullah bin Sabah ini. Kata Abdullah bin Sabah, ini Ali ini orang mulia, orang yang sepantasnya menjadi pemimpin. Tapi terus naik lagi kata dia, perkataan Ali itu nggak ada yang salah, itu kan nggak boleh. Kemudian dia mengatakan lagi bahwa yang maksum itu hanya Nabi SAW. Sampai dia mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib ini sebenarnya patut mendapat wahyu, kata dia. Rasulullah aja nggak pernah ngomong begitu terhadap
menantunya ini. Sekalipun Rasulullah sayang, bahkan menikahkan anaknya kepada beliau. Tapi tidak pernah Rasulullah mengatakan kau pantas dapat wahyu. Malah justru Umar bin Khattab pernah dikomentari begini oleh Nabi, wahai Umar, kalau aku sudah meninggal dunia, ternyata Allah masih menurunkan ayat, maka orang yang pantas mendapatkannya adalah engkau. Tidak, bukan Ali yang disebut sama Nabi, Umar bin Khattab. Itu kalau mau pakai hadis. Ya, tapi karena Abdullah bin Sabah ini tahu banyak umat Islam ini yang bisa dipengaruhi, maka dia muncul. Nah, lebih memuncak lagi ketika Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, terbunuh. Dia mengatakan, Ali tidak mati, kata dia. Dia cuma menghilang sementara waktu, seperti Nabi Isa. Nah, ini awal ide Syiah yang ideologis itu. Katanya dia tidak akan hilang, akan muncul lagi. Dia akan menyelamatkan kita. Makanya ada muncul, istilahnya Ratu Adil kalau di Indonesia. Itu. Ya. Sambil pada saat yang bersamaan dia mengatakan sesungguhnya Ali ini mulia, harusnya Ali itu persis setelah Rasulullah meninggal yang harusnya memimpin kita. Cuma gara-gara Abu Bakar ini nyerobot, gara-gara Umar ini nyerobot, gara-gara Utsman ini nyerobot. Akhirnya makanya ada kebiasaan orang Syiah sekarang, walaupun dia nggak bilang-bilang, nggak berani dia ngomong di depan kita, tapi kalau sudah di sesama mereka keluarlah laknat melaknat itu. Nah, itu alasan awalnya supaya ibu-ibu tahu. Oh enggak, katanya kemarin Ali Khamenei sebelum meninggal dunia mengatakan tidak boleh melaknat. Ya itu politik, Bu. Ya politik. Kejadiannya kan seperti itu. Melaknat. Di Suriah lah contohnya, di Suriah. Waktu masih Bashar al-Assad berkuasa, itu di masjid-masjid itu disuruh, dipaksa untuk melaknat Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kemarin ada yang berita viral, melihat nggak anak kecil rambutnya agak sedikit keriting mengatakan terlaknatlah Abu Bakar dan Umar. Viral di Indonesia. Ibu-ibu mungkin nggak dapat, nggak apa-apa, bagus lah, berarti aman jaringannya itu. Teman-temannya baik-baik semua. Cuma kalau yang tahu tuh sekarang sedang viral, dicari orang itu. Nggak bisa di Indonesia ini kan mayoritas Ahlussunnah. Kalau dia di Iran silakan aja. Ya kan, dia berhadapan sama Allah nanti Subhanahu wa taala. Tapi kalau di negeri Indonesia nggak bisa dia begitu. Dicari orang, siapa kok berani? Seperti itu. Pelaknat. Bagaimana mungkin melaknat Abu Bakar Siddiq? Dia itu termasuk orang yang dijamin masuk surga sama Nabi. Nabi menjamin Abu Bakar masuk surga. Umar begitu, bukan hanya masuk surga, bahkan kemuliaan-kemuliaan disebutkan sama Nabi. Utsman bin Affan apalagi? Kalau kita tahu jasanya luar biasa banyak. Berkali-kali Rasulullah menyebutkan Utsman ini masuk surga. Utsman ini masuk surga. Tiba-tiba ada anak kecil sekarang, entah belajar sama siapa, tiba-tiba melaknat mereka. Nah, itulah yang perlu diingat, namanya adalah Abdullah bin Sabah. Namanya bagus. Namanya Abdullah. Kita sekarang kalau ketemu orang Abdullah, wah, bagus namanya, orang tuanya ngasih nama bagus, tapi Abdullah bin Sabah ini menyembunyikan kebusukannya di dalam sebuah nama yang dianggap manusia baik gitu. Nah, ini muncul pertama kali Abdullah bin Sabah. Nah, tadi saya katakan mereka melaknat Abu Bakar Siddiq karena Abu Bakar dianggap mengambil alih. Harusnya, jadi argumentasi yang sering mereka bawa itu kan Rasulullah meninggal dunia, maka keluarga besar Nabi waktu itu berkumpul untuk menguburkannya. Nah, itu waktu itu ada perbedaan pandangan, dikuburkan di Baqi makam yang di luar Masjid Nabawi itu, atau dimakamkan di tempat itu. Itu lama, itu hampir 2 hari, 1,5 hari ya. Sampai kepada kesimpulan bahwa Rasulullah setiap Nabi itu ketika dikuburkan di tempat wafatnya. Makanya digalilah itu kamar Aisyah, itu kan kamar Aisyah, Rasulullah meninggal dunia di ranjangnya Aisyah. Maka ranjangnya dipinggirkan, digali di bawah ranjang itu, dikebumikan di situ. Nah, selama proses memikirkan dikebumikan di situ atau jenazahnya diangkut dikuburkan di Baqi, itu lama. Nah, karena lama hampir terjadi perpecahan umat. Maka Abu Bakar Siddiq waktu itu berbagi tugas. Ali bin Abi Thalib turut mengurusi jenazah mertuanya. Rasulullah itu kan mertua. Ya, Abu Bakar Siddiq keluarga Nabi juga sebenarnya, karena anaknya Aisyah itu tempat tinggal Rasulullah itu meninggal. Umar bin Khattab yang juga ke Saqifah Banu Sa'idah itu juga masih mertua Rasulullah kan, karena anaknya namanya Hafsah dinikahi Nabi. Jadi Abu Bakar anaknya dinikahi Nabi, Umar anaknya dinikahi Nabi. Berarti Abu Bakar dan Umar itu mertuanya Rasul, walaupun sahabatnya.
Utsman bin Affan, 2 anak Nabi dinikahkan Nabi kepada Utsman bin Affan kan? Siapa? Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Tuh 2, tiga-tiganya. Jadi orang-orang mulia, tidak mungkin Rasulullah menikahkan anaknya kepada orang yang nantinya bakal merebut kekuasaan umat. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Itu sama saja kita mengatakan Rasulullah salah pilih. Padahal Rasulullah itu wa ma yantiqu 'anil hawa dalam Al-Qur'an, in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya Rasulullah itu tidak pernah berkata, berpendapat, dari hawa nafsunya. Sesungguhnya semua keputusan Nabi, perkataan Nabi itu adalah wahyu Allah melalui tindakannya. Wahyu yuha, yang kami wahyukan kepada Nabi. Jadi kalau Anda percaya pikiran orang Syiah bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu menyerobot kesempatan Ali bin Abi Thalib, itu sama saja mengatakan bahwa Rasulullah salah pilih. Salah pilih mertua. Berarti ayat wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuya juga batal. Berarti sama saja membatalkan firman Allah. Kebayang nggak itu runtutannya? Makanya bahaya sekali Syiah itu kalau tidak dijelaskan dengan baik. Jadi Abu Bakar dipermasalahkan, Utsman dipermasalahkan, Umar apalagi dipermasalahkan, Muawiyah nanti dipermasalahkan juga terkait dengan pembunuhan terhadap cucu Nabi. Itu lagi urusan politis lagi. Ya? Karbala. Jadi hati-hati. 4 hal yang paling sering diangkat: Abu Bakar, Umar, Utsman, Muawiyah, dan Karbala. Itu paling sering diangkat. Padahal peristiwa itu sudah saling dimaafkan. Kalaupun ada perbedaan pandangan, sudah saling memaafkan. Banyak dalil-dalilnya memaafkannya. Ya, nanti saya tunjukkan di sini. Yang berikutnya, Iran yang dulu namanya Persia itu tidak sepanjang zaman itu bercorak Syiah, tidak. 8 abad itu ahlu sunnah di sana, ya, ahlu sunnah wal jamaah di sana, ya. Seperti misalnya imam-imam besar nih, para ulama besar di zaman dulu, Imam Hasan al-Basri, Imam Abu Hanifah, Fudail bin Iyad, Ahmad bin Ambal, Imam Al-Bukhari itu yang menulis hadis, Imam Muslim, Ibnu Majah, Imam Abu Dawud. Ini para ulama-ulama besar, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam At-Tabari, itu semuanya dari Persia dulu, Fars atau Fars. Tapi mereka akidahnya Ahlus Sunnah, nggak ada yang Syiah. Nah ini suka diklaim. Nah ini klaimnya ini sederhana sekali kita membongkarnya. Kata dia, karena Iran sekarang dominasinya Syiah, maka sebelum-sebelumnya Syiah, maka wilayah ini adalah wilayah Syiah. Maka semua ulama yang lahir di situ Syiah. Nah ini bahaya. Ya. Bahkan Imam Ghazali, Imam Baidawi, Fairuzabadi, Jalaluddin Ad-Dawani, semuanya diklaim. Jadi orang Syiah senang sekali mengklaim itu. Padahal tidak semua yang lahir di Persia atau di tanah Fars itu adalah orang Syiah. Baru munculnya kapan? Di abad ke-15, abad ke-16 Masehi. Berarti ada sekitar 8 abad itu mereka lengkapi. Nah itu dasarnya dulu. Nah, tadi saya katakan, oh ini anunya kebongkar ini, sebentar. Saya buka dari sini karena fontnya itu pakai Arabic. Nah, ketika dimasukkan ke laptop yang bukan laptop saya, itu hurufnya jadi apa? Kebongkar-bongkar begitu. Makanya saya bawa backupnya di sini supaya bisa baca. Ini susah saya bacanya. Yang aslinya wa ajma'at asy-syi'atu 'alal hukmi bi kufri muharibi Amirul Mukminin. Di dalam kitab Al-Jamalu wan Nusrah, ini yang ditulis oleh Syiah, namanya Al-Mufid, ulama mereka, marja mereka nyebutnya. Al-Mufid mengatakan bahwa semua orang yang memerangi Ali bin Abi Thalib adalah orang kafir. Wah, itu banyak banget yang kafir, dikafir-kafirkan sama mereka. Jadi kebiasaan Syiah itu mengkafir-kafirkan, hati-hati. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah nggak mudah mengkafirkan orang, kecuali dia sudah mengatakan saya keluar dari Islam, saya mengingkari Allah dan Muhammad, nah baru tuh. Tapi kalau tidak, cuman zon saja, nggak boleh. Ya. Padahal Ali bin Abi Thalib ketika berperang melawan Muawiyah karena ada perbedaan pandangan secara politis, kemudian perang itu sudah selesai. Ketika perang itu sudah selesai, mereka saling maafkan. Bahkan Ali bin Abi Thalib mau menyolatkan lawannya yang berperang, yang mati di dalam peperangan itu. Itu dalil kuat bahwa Ali bin Abi Thalib tidak pernah menganggap mereka kafir. Jadi lucu, ada orang Syiah mendukung Ali ceritanya, padahal Ali tidak minta didukung.
mendukung Ali, dan seolah-olah semua yang memerangi Ali itu kafir, padahal Ali sendiri menggunakan ayat yang kita tahu dalam surat Al-Hujurat ayat 9, ya, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok mukmin yang berperang, maka damaikan. Ali memerangi Muawiyah dalam rangka mendamaikan. Ya, karena bawa pedang lawannya, berarti harus dihadapi dengan pedang. Kalau ada yang meninggal dunia, maka dia dihukum sebagai orang mukmin yang meninggal dunia dalam perang. Masalah nanti dia ke dosa maupun pahalanya bagaimana, nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang Syiah tidak mengatakan pokoknya semua orang yang memerangi Ali kafirlah dia jatuhnya. Itu yang paling berbahaya. Bahkan setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, para sahabat yang ada di Madinah waktu itu kumpul. Wah, siapa yang gantiin nih? Dipanggil, dilihat dari semua kandidat yang ada, Hasan, cucu Nabi, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib lah yang diangkat. Nah, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib mengatakan, dulu saya, mohon maaf ya kalau nggak bisa dibaca, karena fontnya aja, masalah font saja. Ya, kalau saya di sininya bentuknya masih bisa dibaca. Mungkin nanti, saya tidak tahu, ini mungkin harusnya dibuat PDF, harusnya, jangan dijadikan... Sudah ada PDF-nya? Oke. Sudah ada ya? Baik. Jadi dia nggak pecah-pecah gini ya. Kalau di PDF-nya kan harusnya fix ya gambarnya ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mungkin ada yang belum buka, tapi yang sudah buka insya Allah paham. Jadi Hasan bin Ali bin Abi Thalib waktu dia masih kecil, pernah digendong Rasulullah waktu Rasulullah khutbah. Rasulullah gendong cucunya ketika khutbah. Tiba-tiba Allah turunkan ayat surah Al-Hujurat tadi, ayat 9. Nah, ketika selesai ayat itu turun, yang tadi wa in ta'ifatani minal mu'minin aqtatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau dua kelompok yang bertengkar itu sama-sama sudah sepakat untuk berdamai, maka hubungkanlah dengan baik. Maafkanlah mereka, islahkanlah mereka. Itu yang diambil. Makanya ketika ayat itu turun, Rasulullah memandang cucunya, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib, waktu masih kecil, masih digendong sama Nabi. Ya, dikatakan sama Rasulullah, wahai Hasan, nanti kamu, ini bahasanya itu, inna beni, kata Nabi, sesungguhnya anakku ini, maksudnya cucu, inna beni hada sayyidun, dia akan menjadi pemimpin, wala'allallahu an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Dia nanti akan menjadi pendamai dua kelompok muslim yang bertengkar, berperang, katanya. Para sahabat waktu itu kaget gitu. Emang ya Rasulullah, emang nanti muslim saling bunuh itu, saling perang? Iya, kata Nabi, ada masanya. Tidak sering, tapi ada masanya. Sudah diprediksi Nabi. Tapi barang siapa yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan pilah-pilah. Tapi yang karena dendam, karena mau ikut-ikutan, ini yang akan dihisap sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Hasan bin Ali bin Abi Thalib ketika diangkat menjadi pemimpin, dia mengatakan, saya ingin mewujudkan apa yang dulu oleh kakekku, yaitu Rasulullah SAW, bahwa aku ini nanti akan menjadi yang mendamaikan dua kelompok. Jadi kelompok yang mendukung ayahnya dulu, Ali bin Abi Thalib yang sudah meninggal dunia, sama yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Didamaikan sama beliau. Dan damai sudah selesai. Beres, sudah selesai. Nah, tapi karena orang Syiah ini kepengen terus punya memori, mereka ini seperti tidak mau menutup buku. Kalau kita ini kan kadang-kadang kita punya masalah ya, kan? Tapi kan kalau sudah sekian tahun atau sudah ada titik temunya, kan kita nggak perlu diangkat-angkat lagi kan? Karena manusia itu kan tempatnya salah. Semua pasti kita punya salah, nggak mungkin kita benar terus. Pasti tempatnya salah, ya kan? Nah, ketika kita sudah berdamai, ya sudah, simpan di dalam hati saja, nggak usah diangkat-angkat lagi. Nah, orang Syiah ini senang angkat-angkat lagi masa lalu. Makanya kalau ketemu teman yang kok kayaknya mulai miring-miring ke Syiah, saya tanya, kenapa kok kamu masuk sana? Iya, katanya diceritakan Karbala itu bahwa cucu Nabi dibunuh dengan. Saya bilang, kamu dapatnya dari mana itu kitabnya yang bahas tentang itu? Ya kitabnya Syiah. Ya iyalah, saya bilang. Coba kalau baca kitab Ahlussunnah, nggak begitu amat. Saya bilang. Masa iya itu para sahabat dulu saling bunuh karena saling dengki, padahal mereka pernah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi hati-hati seperti itu.
Nah, banyak orang yang mengatakan Syiah sekarang yang ideologis. Tadi apa yang sudah hilang? Terminologi sudah hilang, ya kan? Syiah politis sudah hilang. Tinggal Syiah ideologis. Jadi yang masih bertahan ini entah kenapa tidak mau tutup buku, selalu membentur-benturkan seolah-olah Ahlus Sunnah ini bersalah, tidak selesai-selesai. Ya. Ternyata banyak ulama yang mengatakan bahwa mereka ini akhirnya karena mungkin hasad, mungkin rasa dengki di dalam dirinya. Padahal kalau kita masih menyebut mereka saudara, ya. Kemudian memunculkan ide bahwa mereka ini punya mazhab, akhirnya lama-lama punya agama, punya aturan sendiri. Sampai saya kumpulkan mereka itu, ya, saya baca di dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan ternyata yang ideologis itu ada 3 tingkatan. Yang pertama Syi'i atau tasayyu, yang kedua ini ghalin fit tasayyu'ihi, kadang-kadang disebut dengan Rafidah. Yang ketiga nih Rafidi ekstrim, ghalin fi rafdihi atau gulu atau gulah. Nah, yang paling ringan walaupun sudah ideologis ini, mereka itu mencintai Ali katanya, ya, tapi tidak mencela sahabat. Jadi masih ada yang begitu, kita masih bisa ketemu lah. Kalau sudah mencela sahabat kita nggak bisa ketemu. Bagaimana mungkin kita mencintai sahabat, mereka melaknatnya nggak ketemu. Tapi kalau sebatas bahwa sahabat dulu pernah bertengkar dan pertengkaran itu sudah diselesaikan, dia memilih untuk tetap mencintai Ali, kita mencintai sahabat dan Ali bin Abi Thalib. Makanya paling berat orang Syiah itu kalau ikut pengajian dibacakan dulu di awal. Kalau saya menduga ada orang Syiah di dalam pengajian tuh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa an baqiyatis sahabati ajmain wa khulafaur rasyidin. Lihat wajahnya berubah nanti. Abi Bakrin As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Marah dia, susah dia menyembunyikan wajahnya. Tapi kalau setelah dibacakan salawat kepada Nabi dan juga kebaikan tercurah kepada Abu Bakar, saya lihat dulu Abu Bakar, Umar. Kalau dia keluar sementara waktu mungkin kebelet lain lagi ya. Kalau keluarnya karena marah, nanti begitu kita menyebut Ali bin Abi Thalib dia masuk lagi. Nah itu ciri-cirinya. Sulit sekali memaafkan, seolah-olah Abu Bakar ini tak termaafkan. Bayangin orang ahli surga digituin. Umar bin Khattab tak termaafkan, Utsman bin Affan tak termaafkan. Kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Jadi gampang memfilternya kalau Syiah itu. Sering-sering saja bacakan sholawat kepada Nabi dan kita memuliakan 3 sahabat plus Ali bin Abi Thalib. Berat mereka. Kecuali yang baru ikut-ikutan. Kalau yang sudah dididik, memukul-mukul diri, ya. Jadi ada juga cara bentuk beragama mereka itu untuk menunjukkan betapa mereka itu sudah benar-benar beragama Syiah yang benar, itu mukul-mukul diri. Menyakit-nyakitin, mukul-mukul pipi kalau yang perempuan. Kalau yang laki-laki tuh pakai cambuk itu mukul-mukul, berdarah-darah di belakang. Anda lihat saja di Karbala itu banyak videonya. Gak dikenal dalam Islam. Rasulullah nggak pernah ngajarin membunuh. Bahkan dari kecil udah dibiasain itu anak itu dipukul-pukul pakai apa namanya itu, pakai duri-duri itu. Kasihan itu anak-anak dari kecil nggak tahu apa-apa tapi diajari mendengki. Kan kita nggak boleh mengajar dengki kepada anak. Misalnya saya dengan, maaf contoh ya, misalnya saya dengan ibu ada masalah, saya nggak boleh didik anak saya untuk benci ibu, sama ibu juga nggak boleh didik anak untuk benci saya. Itu berarti menurunkan kebencian, nggak boleh. Ya sudah, misalnya kita punya masalah ya udah selesaikan di situ, nggak perlu diteruskan ke generasi berikutnya. Nah kalau Rafidi itu sudah mulai mengatakan, jadi kalau masih di tasayyu itu masih oke lah gitu, walaupun saya juga agak was-was gitu ya, karena mereka punya yang namanya konsep takiyah. Takiyah itu menyembunyikan diri. Kalau lagi berada di tengah-tengah Ahlus Sunnah, ya mereka ikut-ikut kita. Tapi nanti kalau sudah bertemu dengan sesama mereka, baru keluar aslinya. Ada yang kedua Rafidi, yang Rafidi ekstrim yang tadi yang mengatakan, ya mempercayai adanya imam yang gaib dan kemudian nanti akan muncul lagi dan mengambil alih kepemimpinan seluruh ini. Nah, kata orang, oh itu sudah berlalu kan, Ibnu Hajar Al-Asqalani kan hidupnya di masa tahun 1449 tuh, abad 15. Tapi sekarang kalau kita lihat buku-buku yang ditulis oleh marjaknya, ulamanya orang-orang Syiah itu, Ali Yazidi, Al-Musawi, Khomeini, Al-Khoi, sampai yang di Indonesia yang sudah mantan, sudah tidak hidup lagi, dia sudah meninggal, Jalaluddin Rahmat, di dalam bukunya Misteri Wasiat Nabi, terbit tahun 2015, itu mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Cuma kita tuh nggak tahu, kita kenalnya Kang Jalal. Dulu saya juga waktu kuliah pertama kali semangat belajar Islam tuh Kang Jalal, udah keren banget namanya. Belum tahu saya, begitu saya baca lagi, oh ternyata dia punya grup ini dan ini dan ini dan ini. Ya,
Yang tinggal di Bandung harus hati-hati itu, karena mereka punya banyak sekolah di sana. Nyekolahin anak tuh harus dilihat ya pendirinya siapa, googling aja dulu siapa pendirinya. Jadi jangan asal nyekolahin anak dengan label Islam gitu, bahaya kan. Apalagi sekarang banyak kasus ya, di samping masalah Syiah ada kasus-kasus pelecehan dan sebagainya. Jadi harus hati-hati ya. Tapi nggak boleh takut nyekolahin anak di sekolah Islam ya, itu kan maunya mereka, kan kita tuh jadinya antipati kepada pesantren, pada ini ya. Tetap kita harus melakukan survei. Jadi kalau saya tuh surveinya, pertama ini Islamnya benar nggak, sesat atau tidak. Yang kedua ini bagaimana kiainya, ya kan. Saya lihat kalau kiainya nyalamin anak-anak yang putri walaupun masih kecil, wah saya udah ragu-ragu. Karena tetap batasan itu harus diatur, bahwa laki-laki perempuan itu nggak boleh, kalau bukan mahram nggak boleh saling senggol, sekalipun pada guru. Nah, kalau nggak hati-hati itu yang terjadi. Kan diatur sama Allah tuh pasti ada aturannya. Begitu. Anak saya 4 dari 7, 4 anak saya di pesantren. Alhamdulillah di pesantren-pesantren yang kita survei dulu, bener gitu. Benar Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak menerapkan gaya-gaya yang membahayakan. Yang pertama kali saya cek itu dulu Syiah atau tidaknya dulu, karena ngeri nanti anak itu pulang dia menganggap kita najis dan sebagainya, kan repot. Jadi hati-hati ya milih pendidikan itu, hati-hati. Nah ini saya jelasin akidah. Kata orang gak ada akidahnya sama, ntar dulu saya kasih tahu ya. Ini untuk yang golongan ini loh, yang 2 dan 3. Golongan 1 mungkin masih ada kemiripan dengan kita, yang tafdil itu yang Syi'i. Tapi kalau yang Rafidi atau Rafidah, apalagi yang ghalin fi rafdihi, ya, Rafidah yang ekstrim, ini mereka pakai ini. Ini saya urutkan berdasarkan para ulama besar yang dianggap ulama Syiah, padahal bukan. Seperti misalnya Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, sering disebut Ali Zainal Abidin. Di bawahnya lagi ada Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, atau Muhammad Al-Baqir mereka nyebutnya. Jadi kalau sudah pakai Al-Baqir, pakai Zainal Abidin, saya itu agak mulai, antena saya mulai naik, gitu. Ini orang kemana larinya nih? Saya dengerin dulu, oh masih aman gitu. Nah, kenapa nama-nama ini perlu dibalas, digambarkan? Karena di zaman inilah mereka mulai. Contoh 1, Abdullah bin Sabah mengatakan bahwa Ali harusnya jadi khalifah pertama karena wasiat Nabi. Padahal dicari sumber-sumber hadisnya, nggak ada Rasulullah mewasiatkan sebelum meninggal dunia. Pokoknya nanti kalau saya meninggal, Ali yang jadi pemimpin. Nggak pernah Rasulullah ngomong begitu. Tapi orang Syiah mengatakan ada. Dibuatlah nanti hadisnya, disiapkan. Jadi mereka memfabrikasi, memproduksi itu. Itu akidah pertama yang merusak. Jadi orang Syiah itu pertama kali rusak pikirannya itu, yang tadi ya, yang Rafidah, yang ghalin fi rafdihi ya, bukan yang awal-awal tadi, yang sudah punah itu. Awalnya mereka itu hasad hatinya itu karena menganggap Ali bin Abi Thalib harusnya yang memimpin. Kenapa Abu Bakar, kenapa Umar, kenapa Utsman, baru beliau. Itu yang pertama. Tahun berapa itu? Nah, terjadinya bahkan di masa Ali bin Abi Thalib. Kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib ada yang orang namanya Kaisan. Ini dulu mantan budaknya Ali. Dia mengatakan imam itu mengetahui segala sesuatu. Jadi Ali itu kata dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan, apa yang akan terjadi di masa berikutnya. Waduh. Rasulullah saja kalau ditanya, "Mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat?" Kata Nabi, saya tidak tahu kapan kiamat. Yang saya tahu tanda-tandanya saja. Nanti begini menubuah. Rasulullah saja tidak tahu kiamat kapan, tapi orang Syiah mengatakan Ali tahu kapan kiamat. Itu Bu, makanya saya katakan kita dukung Iran ya, karena dia dizalimi negaranya, diserang Israel, diserang Amerika, wajar dia nyerang balik. Ya kita juga kalau diserang negara lain pasti diserang balik kan? Iya. Tapi bukan berarti kita mendukung Iran itu dukung akidahnya, ini bahaya akidahnya. Karena akidah ini berpisah kita. Bukan berarti kita terus jadi benci sama mereka. Ya, itu kan pilihan hidup. Ya, kalaupun misalnya ada Syiah di tetangga kita, nauzubillah misalnya ada, ya tetap kita anggap sebagai tetangga. Kalau dia butuh bantuan kita bantu. Kalau kita lagi ada acara apa, misalnya makan kenduri, ya kita bagi. Untuk mengajarkan kepada mereka bahwa sekalipun kita tahu dia Syiah, kita sunnah, tetap temen ya, tetap tetangga ya, gitu ya. Nah, tapi tetap hati-hati. Tetap harus hati-hati. Tapi jangan paranoid. Di zaman Ali Al-Mukhtar As-Saqafi ada namanya Al-Bada.
Tanya kepada orang Syiah itu. Mereka punya prinsipnya namanya al-bada. Itu prinsip kedua mereka. Saya sebutnya akidah kedua mereka. Al-bada itu kata dia, Tuhan itu, ini diambil kisahnya ketika pengikut Ali bin Abi Thalib ada yang berperang, terus dia mengatakan Al-Mukhtar ini, kita pasti menang. Ayo pokoknya kita lawan. Ternyata pas perang kalah. Ya, kalah, maka dia mengatakan kita kalah ini karena Tuhan berubah kehendak. Itu disebut al-bada kata mereka. Aslinya Tuhan itu pasti bantu Syiah, tapi kadang-kadang berubah kata dia. Ya udah kita terima saja. Padahal kan kalau nggak usah pusing namun itu, kita percaya saja kepada qada dan qadar, selesai. Qadarullah kan. Kadang-kadang ada ketetapan Allah yang kita sukai, kadang-kadang ada ketetapan Allah yang kita berat banget nerimanya, seperti misalnya kematian. Nah kalau orang Syiah itu ditambahin bumbunya al-bada kata mereka. Aslinya kita tuh harusnya menang, tapi Tuhan berubah ini. Saya tanya, dari mana Anda tahu tujuan awal Tuhan itu, Allah itu mau ngapain? Ada nggak yang tahu Allah mau ngapain? Nggak ada. Kalau ada hebat. Terus tahu nggak? Dari mana mereka tahu bahwa Allah itu berubah pikiran? Emang Allah punya pikiran? Enggak ada. Allah itu kan berkuasa di atas segala-galanya. Nah, itu bahayanya. Itu bahaya. Mereka yakin Tuhan saja mereka tahu, mereka bisa tebak itu maunya apa. Nah, kemudian di zaman Qusayr Asy-Syair ini kalau mau dipretelin satu-satu berjam-jam nih, saya singkat-singkat aja, saya ngeliat jam udah hampir jam 10. Kata dia nas yang mendukung Ali bin Abi Thalib itu kuat, pas dicek ternyata buatan-buatan mereka sendiri. Yang kedua ghaibah. Itu akidah keempat, ghaibah. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, Al-Husain bin Ali, terus lagi Ali Zainal Abidin, terus lagi sampai yang terakhir yang ke-12. Makanya mereka menggunakan istilah Imam 12. Imam yang terakhir itu kata mereka tidak mati, masuk ke goa, hidup sampai akhir zaman. Saya bilang ayat Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Maksudnya setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Tapi kalau Syiah enggak. Mereka tambahin illal imam kata mereka. Ayat itu harus dibacanya kullu nafsin dha'iqatul maut illal imam. Kecuali para imam kami. Kalau imam kami hidup terus sampai akhir zaman. Jadi mereka masih percaya ada imam yang sudah ratusan tahun, bahkan mungkin hampir 1000 tahun nggak meninggal sampai sekarang. Kalau disuruh kasih tahu di mana tempatnya, nanti dia akan keluar. Tunggu aja kata di akhir zaman nanti. Wah, kita juga nunggu akhir zaman, tapi imamnya Mahdi kalau kita, yang hadisnya sahih, Imam Mahdi. Dan dia bukan imam yang belum mati, tapi memang kalau belum saatnya, belum masanya, ya belum lahir gitu aja, kayak manusia. Nah, itu yang berat. Kenapa? Iya, nanti ada sebentar lagi. Ada yang mengatakan bahwa terjadi reinkarnasi. Reinkarnasi itu dimasukkan ke dalam rumus akidah mereka. Makanya saya katakan Persia itu mewariskan sebagian pandangan-pandangan reinkarnasi kepada orang-orang ini. Ya nggak mungkin dia dapatkan dari Quran. Kalau Quran kan nggak ada dalilnya orang reinkarnasi. Dalam Islam tidak ada. Hidup hanya sekali kan? Tidak ada putaran seperti ini. Nah, raja'ah ini saya sebutkan dengan bahasa mereka. Yang pertama tadi wasiyah, yang kedua al-bada, yang ketiga nas, yang ketiga ghaibah, ghaibah, yang ketiga raja'ah. Asal katanya raja'ah atau ulang kembali. Raja'ah, nanti akan muncul kembali. Ada yang mengatakan hidup kembali. Itu semua yang bikin bukan Ali bin Abi Thalib. Apalagi Rasulullah nggak pernah Rasulullah ngomong begitu. Nama orangnya ya, yang wasiat tadi namanya Abdullah bin Sabah. Yang al-bada tuh Tuhan bisa dibaca pikirannya, itu Al-Mukhtar Ats-Tsaqafi nama orangnya. Yang ketiga tuh sekaligus dia borong 3 akidah nih. Harus ada nas kata dia, imam itu bisa gaib, nggak mati-mati, dan raj'ah suatu saat akan hidup lagi. Itu diborong sama orang namanya Qusayr Asy-Syair. Ya. Abu Hasim saya skip aja, walaupun ngeri-ngeri juga. Bayan bin Sam'an juga ngeri-ngeri juga. Kata dia, Bayan bin Sam'an itu Tuhan itu, Allah itu menyatu dengan imam. Kalau begitu orang Nasrani udah benar kalau pakai aturan yang begini. Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam imam. Saya tepuk jidat itu. Kok bisa? Siapa yang ngomong ini? Namanya Bayan bin Sam'an. Kapan dia mati? Tahun 119 Hijriah atau 737 Masehi. Makanya nanti melahirkan ideologi bahwa imam nggak mungkin salah kalau ngomong.
Imam itu tahu masa depan, tahu yang gaib loh. Waduh, itu saja susah kita mencari dalilnya, nggak ada dalilnya itu. Ya. Nah, mulai mengkafir-kafirkan Ali, mengkafir-kafirkan sahabat-sahabat lain itu di zaman Al-Mughirah bin Sa'id Al-Ijli. Al-Ijli. Jadi hati-hati juga lihat-lihat kitab. Makanya kadang-kadang saya gunakan itu Syiah itu pakai kitab apa saja, siapa yang nulis, hati-hati kita lihat juga. Karena pesantren ada yang kadang-kadang pakai, katanya, oh itu cuma kumpulan doa, wah saya ngeri. Sekalipun cuma kumpulan doa, saya khawatir. Nah, yang keenam akidah yang paling berbeda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang akidah yang keenam ini mengagungkan para imam itu wajib. Wajib itu. Kalau nggak mengagungkan para imam yang 12 itu belum dianggap Syiah. Kita ini nggak bisa dianggap Syiah sama mereka. Karena apa? Pertama, kita tidak tahu mana yang imam, dan kita tidak meyakini sebagaimana keyakinan mereka bahwa imam itu gaib dan bisa tidak mati-mati terus. Nah, akibat adanya Syiah, muncullah respon dari para ulama. Ulama khawatir umat yang kurang ilmunya tentang agama bisa ke bawah. Maka muncullah itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Hambal. Ya, meluruskan pandangan-pandangan ini sesuai dengan eranya, sesuai dengan daerahnya. Jadi respon terhadap maraknya pemikiran-pemikiran Syiah. Nah, ini yang kalau yang kitab-kitab nih, hati-hati nih kalau yang ketemu tafsir Al-Qummi yang nulis Ali bin Ibrahim Al-Qummi, ya. Jadi orang Syiah ada tafsir nggak? Ada tafsir. Mereka nggak mau tuh pakai tafsir Ibnu Katsir, tafsir Imam Tabari, tafsir Jalaluddin As-Suyuti, tafsir Al-Qurtubi. Yang Ahlussunnah nggak mau dipakai, pakainya tafsir Al-Qummi. Itu yang mengatakan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut illal imam. Tambah-tambahin. Ya kalau tambah-tambahin semua orang bisa lah nambah-nambahin sesuai hawa nafsunya. Makanya dulu kata Nabi SAW, kenapa kitab-kitab yang dulu hancur? Karena dirubah-rubah sama manusia. Al-Quran itu nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Kemudian ada kitab namanya Al-Kafi, bukan Al-Kahfi, Al-Kafi. Kafi, yang nulis siapa? Muhammad bin Yaqub Al-Kulaini Ar-Razi, bukan Imam Ar-Razi, lain lagi, harus lengkap lihatnya. Kitab Al-Kafi itu di dalamnya ada hadis-hadis yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib dizalimi, Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau kita lihat sanadnya ada an bagla, an himar. Tahu nggak maksudnya? Masa ada dari orang dia mendengar dari keledai, mendengar dari begal. Jadi di kitab Al-Kafi yang meriwayatkan hadisnya mereka itu ada binatang. Makanya saya katakan banyak orang yang masih nggak percaya ini karena nggak mendalam pemahamannya. Kembali lagi saya katakan, jangan paranoid, jangan jadi serba takut, jangan. Tapi waspada aja. Ketika nyekolahin anak, ketika ada cucunya, kan di sini ibu-ibu mungkin sudah banyak yang punya cucu. Ketika cucunya mau disekolahin, bilang sama anaknya, cek dulu itu yayasannya siapa yang pegang, cek. Kan sekarang sudah ada daftarnya. Majelis Ulama Jawa Timur kalau mau ngecek, Majelis Ulama Jawa Timur yang menyesatkan orang-orang Syiah, karena di Jawa Timur itu ada pesantren-pesantren yang khas Syiah, pesantren di Bangil, ya banyak, di Jawa Tengah juga ada, kalau di Jawa Barat ini pusatnya di Bandung. Ya. Sekali lagi, bukan kita mau menyebar kebencian, bukan, gak usah benci, yang penting waspada, karena yang saya jelaskan tadi akidah-akidah mereka ini berbahaya kalau kita meyakininya. Kitab Al-Kafi. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan, oh enggak seperti itu memahami Quran, harus pakai kitab tafsir Al-Qummi. Nah, kita langsung, antena kita langsung nyala. Kok pakai tafsir Al-Qummi gitu kan? Sekian banyak tafsir yang lain kan, Imam Nawawi dan sebagainya. Kok pakai itu? Kemudian kitab Al-Kafi, kita punya kitab Imam Bukhari, Muslim. Itulah kenapa Syiah itu senang sekali menyerang Abu Hurairah. Jadi Syiah itu selalu mengkritik Abu Hurairah. Pokoknya Abu Hurairah ini begini-begini. Kenapa? Karena Abu Hurairah itu yang paling banyak meriwayatkan hadis, puluhan ribu. Nah, kalau Abu Hurairah bisa dikalahkan, bisa namanya dihapus, dihilangkan, maka banyak sekali hadis-hadis sahih yang hilang. Sehingga masuk bisa kesempatan buat mereka menyisupkan hadis-hadis mereka sendiri. Kemudian tentang hadis dan fikih, kitabnya Man la yadurruhu al-faqih. Kadang-kadang disebut kitab al-faqih saja. Siapa yang nulis? Muhammad bin Ali bin Babawaihi Al-Qummi dari kota Qum. Untuk masalah kalam fikih, mereka punya kitab Al-Irsyad. Jadi hati-hati, ini saya cuma melis saja betapa banyaknya yang harus kita
waspadai, itu ya. Waspada saja, tidak perlu paranoid. Mudah-mudahan kalau di Indonesia ini masih minoritas mereka. Tapi hati-hati kalau mereka jadi mayoritas, bahaya. Ya, begitu. Itu saja mungkin, selebihnya kita buka tanya jawab saja karena sudah hampir jam 10. Saya mungkin 10.20 harus izin. Jadi ada sekitar 20 menit kalau mau tanya jawab, monggo, lebih sesuai dengan kebutuhan ibu-ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu. Ibu ada yang tanya? Singkat padat biar banyak yang nanya, maksudnya cukup waktunya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih ilmunya luar biasa Ustaz. Dan saya ingin tahu Ustaz, pada waktu pemerintahan Ali bin Abi Thalib itu kan masih di Madinah ya Ustaz. Tapi berkembangnya Syiah kenapa di Iran? Itu kan jauh Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Jadi begini, Ali bin Abi Thalib ketika memimpin di Madinah, itu kan Madinah pas sebelum Ali bin Abi Thalib memimpin di zaman Utsman bin Affan, Madinah itu didatangi oleh kelompok-kelompok pengacau dari berbagai daerah, dari Basra, dari Kufah, dari Fustat. 2 dari Irak, 1 dari Mesir. Makanya menyebabkan terbunuhnya Utsman bin Affan. Jadi Ali bin Abi Thalib mengambil ijtihad waktu itu, kayaknya nggak cocok di sini. Bahaya, negeri dalam bahaya. Maka beliau memindahkannya ke Kufah. Jadi Ali bin Abi Thalib memimpin di Kufah. Abu Bakar, Umar, Utsman memimpinnya di Madinah. Beliau ke sana. Nah, kenapa di Irak? Irak ini daerah yang menurut Ali bin Abi Thalib memang harus diberesin di sini. Karena banyak pengikut-pengikut orang-orang berpikiran yang aneh-aneh ini ada di sana. Nah, kenapa kemudian di Iran sekarang? Ya, karena dulu kita tahu bahwa di zaman Abbasiyah, ya, Daulah Abbasiyah, itu ada 3 khalifah yang mengambil pandangan Syiah ini sebagai ideologi mereka. Ini karena kecelakaan sejarah. Nah, ini para pendukungnya banyak dari wilayah Fars, itu dari wilayah Iran itu. Muncul nanti satu negara, katakanlah daulah yang namanya Safawi. Yang pertama kali Syah Ismail nama orangnya itu, yang mendirikan Safawi itu, yang mewajibkan orang yang tinggal di sana untuk berpaham Syiah. Dan terus berkembang sampai sekarang. Ya sempat naik turun lah, pernah kalah, pernah menang, tapi memang turun-temurun sejak abad ke-16, 1531, sampai sempat beberapa kali turun, tapi yang terakhir naik itu 1979 di zaman Khomeini. Sampai sekarang masih seperti itu. Jadi memang menjadi daerah yang menjadi basis dukungan. Karena di sana banyak orang yang senang dengan pemikiran ini, inkarnasi lah, ya, imam yang goib lah, buat mereka itu cocok dengan budaya mereka. Kalau kita nggak cocok. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah seringkali ada pengajian yang diawali dengan sholawat yang mengagungkan Ali, Hasan, Husain. Kemudian saya punya teman dekat itu juga suka awalnya memimpin itu selalu menyebut-nyebut mengagungkan nama Hasan dan Husain. Apakah itu indikasi bahwa kita ada Syiah? Kemudian yang kedua, Pak Ustaz, kenapa negara-negara Jazirah Teluk ya, kecuali Iran, Irak gitu, itu malah ikut memerangi Iran gitu Pak, padahal sesama Muslim. Maksud saya, kenapa tidak orang-orang Muslim itu memperkuat keberadaan kemuslimannya itu, apalagi Mekah dan Madinah yang kok mau gitu tempatnya dititipin pangkalan militernya Amerika gitu Pak. Jadi saya suka kadang bingung. Ya, masa bingung. Baik. Wassalamualaikum. Orang yang sering bersolawat kemudian mendoakan Ali bin Abi Thalib tidak mesti dia Syiah. Sekalipun dia mengangkat misalnya kedua anaknya Al Hasan dan Husain, tidak mesti Syiah, gitu ya. Tapi kalau secara khusus terus-terusan itu sampai tidak pernah mendoakan Abu Bakar, Umar dan Utsman, nah ini perlu kita hati-hati. Jadi kalau berdoa kepada Ali boleh nggak? Misalnya kita mendoakan ya Allah ya muliakan Ali, ya boleh. Kita berdoa juga boleh. Hasan dan Husain boleh. Ya. Cuman satu saja data yang perlu kita angkat bahwa anaknya, kalau ditanya kepada orang Syiah, siapa anaknya Ali bin Abi Thalib? Pasti jawabannya Hasan dan Husain. Padahal anak Ali bin Abi Thalib banyak banget.
Dari Fatimah Az-Zahra saja ada Al-Hasan, ada Al-Husain, ada Muhsin, ada Zainab, ada Ummu Kulthum. Saya tanya, 3 cucu Nabi yang lain kemana? Kok cuma 2 yang dia angkat-angkat? Kayak beda-bedain antara anak-anak Nabi yang lain. Itu. Bahkan dari istrinya yang lain kan, Ali bin Abi Thalib tidak hanya menikah kepada Fatimah Az-Zahra kan? Dari Khawlah binti Ja'far ada Muhammad bin Al-Hanafiyah. Kemudian dari Ummu Banin maaf, itu Al-Abbas bin Ali, Abdullah bin Ali, Ja'far bin Ali, Utsman bin, dan banyak-banyak. Jadi anaknya Ali bin Abi Thalib itu banyak sekali, bukan cuma Hasan dan Husain. Bahkan yang dari Fatimah saja ada 5 anaknya. Kenapa hanya 2 saja? Jadi Syiah ini tidak fair dia. Ya. Jadi hanya mengambil sebagian-sebagian saja. Bahkan Hasan sendiri tidak mendapat tempat yang semulia Husain. Husain bin Ali. Ya, jadi ini sendiri sudah tidak mengajarkan adanya kesetaraan antar manusia dulu. Tapi kembali saya katakan, kalau kita berdoa, ya, doakan secara keseluruhan. Karena pengganti Rasulullah yang Khulafaur Rasyidin yang 4 itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang dekat, dan mereka ini adalah orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW berkali-kali. Ada 10 orang, tinggal dicari sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa negara-negara Teluk ini kok kayaknya pro sekali sama Amerika Serikat dan Israel, gitu ya. Contohnya seperti itu. Karena masa berubah. Itu capture video misalnya, itu kondisi sekarang 2024 2026 lah katakanlah, 2 tahun belakangan ini ya. Kalau mau mundur 2021. Kita mundurnya harus ke belakang, lebih jauh lagi. Bahwa dulu negeri-negeri muslim yang di Teluk maupun Timur Tengah secara keseluruhan dulu sangat pro Palestina dan sangat bermusuhan, bertentangan dengan orang-orang pihak Amerika dan Israel. Contohnya misalnya begini, Iran itu kan baru muncul sebagai negara sekarang itu 1979. Ya, 1979. Tarik ke belakang, Israel munculnya kapan? Israel menjajah Palestina 1948. Mana yang duluan? Israel dulu. Antara 48 sampai 79 nih, ada 4 perang besar. Perang 49, perang 54, 1954, 1967, 1973. Ada 4 perang besar. Yang pertama nih perang istilahnya Nakbah ya, 1949 itu, 1954 itu perang Suez, krisis Suez, 1967 itu perang 6 hari ya, 6 Day War. Kemudian perang nomor 4 ini 1973. Semuanya sebelum Iran muncul, ini adalah disebut dengan perang Yom Kippur atau perang Ramadan. Ini dari 4 perang ini, semua negara Arab hampirlah rata-rata itu memerangi Israel habis-habisan. Itu sebelum munculnya, belum ada Iran. Selama tahun dari antara 48 sampai 79, Iran itu berada di bawah kekuasaan Shah Reza Pahlavi. Sangat pro Amerika, sangat pro Israel. Kenapa nggak pernah diangkat? Jadi sejarah itu harus dibalas dengan sejarah, harus dilayani dengan sejarah. Kalau kita nggak kuat sejarah, itu Iran dan orang-orang Syiah pro Iran itu sangat mudah mempengaruhi kita. Termasuk dari pertanyaan-pertanyaan yang sering saya dapatkan. Kenapa Ustadz yang memerangi Israel sama Iran, memerangi Israel sama Amerika kok cuma Iran? Itu saya bilang 3 tahun belakangan aja. Atau 4 tahun, 5 tahun belakangan aja. Sebelum itu, waktu Irannya belum muncul jadi Iran, antara tahun 48-79, Shah Reza Pahlavi itu bisa disebut kacungnya Amerika Serikat. Nah, memang dunia ini kebalik jadinya. Ya, terbalik. Kenapa? Ternyata negara-negara Arab yang tadinya habis-habisan menyerang Israel tahun 1973, setelah perang 73, mereka berdamai. Nah, di sini jadi Israel itu bukan hanya perang fisik, tapi perang diplomasi. Jadi mereka mempengaruhi itu masyarakat itu. Akhirnya apa? Perubahan terjadi. Makanya sekarang kita temukan, dulu Saudi Arabia itu ada raja namanya Raja Faisal. Wah, itu support Palestina luar biasa, mengembargo minyak supaya Amerika dengan negara sekutu-sekutunya berhenti bantu Israel. Tapi sekarang rajanya udah berubah raja, berubah gaya. Gitu. Jadi mulai ada pangkalan-pangkalan Amerika di Teluk itu 2003 baru muncul. Itu karena gara-gara perang ketika Irak nyerang Kuwait. Itu, nyerang Kuwait. Itu takut mereka, akhirnya Amerika masuk. Jadi emang ada konspirasi di belakang itu supaya bisa dibangun. Makanya sekarang
mulai sadar ini negara-negara Teluk bahwa mereka itu dikerjain sama Amerika dan Israel. Tapi kan butuh waktu untuk berubah itu semua. Tapi harus tetap adil, kita nggak boleh kita bilang bahwa negara-negara Arab lain kok nggak berani ya melawan Amerika. Malah justru itu kan data terakhir. Sama kayak Indonesia dulu waktu merdeka kan kita berani melawan Belanda kan, perang lawan Belanda kan, perang lawan Belanda bahkan, ya. Perang lawan Inggris sebenarnya waktu kita konfrontasi dengan Malaysia. Perang dengan Belanda 2 kali itu waktu membebaskan Papua, Irian Barat. Tapi sekarang kita bayan sama mereka. Boleh nggak kita mengatakan Indonesia nggak pernah perang sama Belanda, baik terus? Nggak bisa. Itu data terbaru kan? Data sebelumnya luar biasa. Jadi perlu kesadaran sejarah untuk memahami seperti itu. Jadi banyak saya suka geli aja kalau ada yang mengatakan, wah negara lain nggak ada yang memerangi Israel kecuali Iran. Irannya baru muncul tahun berapa? Itu. Jadi hati-hati dengan pernyataan itu. Insya Allah. Ada lagi? Clear ya Bu? Jelas ya? Baik, ada lagi, silakan. Terserah siapa yang dulu. Belakang banyak tadi. Pendek-pendek ya Bu, jangan panjang-panjang biar saya bisa jawab. Takut waktunya. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, silakan. Ustaz tadi kan menerangkan panjang lebar ya tentang sejarah Iran. Jadi sesuai dengan judul Pak Ustaz ini, bagaimana kita bersikap terhadap Iran? Kalau dari pribadi saya hanya melihat Iran ini berani melawan kezaliman Amerika dan Israel, jadi pro Palestina. Jadi sama aja mesti kayak negara non Muslim seperti Spanyol, Paris, Prancis itu kan juga pro Palestina. Itu aja yang saya hargai dari ini. Tapi kalau mengenai akidah Syiah itu saya juga nggak mungkin dong mengikuti pemahaman mereka ya. Saya juga nggak paham juga Syiah. Tapi mengenai Reza Pahlavi memang itu kan bonekanya Amerika. Memang Amerika itu kan seperti biasa memberi menaruh penguasa yang bisa dikendalikan seperti Reza Pahlavi yang sudah diusir Khomeini. Tapi kan rakyat Iran itu kan melawan dengan kezaliman dari Shah Iran waktu itu. Jadi sekarang kan yang berkuasa turunan dari Khomeini. Begitu juga kemarin yang menguasai Iran dibunuh, maksud Amerika mungkin mau dijadikan anaknya Pak Reza itu disiapkan memimpin Iran, ternyata kan gagal. Rakyat Iran bersatunya dengan kuat untuk melawan Israel dan Amerika. Oke, cukup biar nggak kepanjangan. Nanti yang lain nggak kebagian. Saya menghargai Iran itu hanya dia melawan kezaliman Donald Trump dan cukup. membela Palestina. Iya, tadi sudah. Kita sudah statement itu, jadi nggak perlu ditegaskan lagi. Tadi saya katakan kan dari awal bahkan, mungkin Ibu belum datang. Jadi sudah katakan kita bela Iran karena dia diserang, karena dizolimi. Sudah. Tapi kalau mengatakan bela Iran karena dia bela Palestina, saya nggak sepakat. Nggak sepakat. Siapa bilang dia bela Palestina? Buktinya ketika rundingan yang dia masukkan ke dalam poin rundingan adalah berhenti perang di Lebanon, yang dia bela Lebanon. Itu harus hati-hati juga. Kalimat Ibu, sebagian saya sepakat, tapi sebagian lagi saya tidak sepakat. Membela Palestina itu baru periode-periode akhir-akhir saja, dan itu banyak untuk dalam rangka mencari mencari simpati dari kita ini. Gitu. Negeri Muslim selain Iran yang bantu Palestina banyak, jangan dikecilkan. Emang Indonesia kurang bantu Palestina? Di Gaza itu ada rumah sakit Indonesia, mana rumah sakit Iran? Tidak ada. Jadi jangan terlalu gampang. Jadi gini, membela Iran, bukan membela ya, memihak Iran karena dia diserang, kita sepakat. Tapi mengatakan satu-satunya yang bantu Palestina Iran, itu sama saja mencederai diri sendiri. MRBC berkali-kali ngumpulin dana untuk Palestina, nggak dianggap itu. Ayo, mikirnya begitu dong. Indonesia, Malaysia, bahkan tadi Ibu sebutkan Spanyol, sepakat saya. Spanyol itu Pedro Sanchez-nya itu pro sekali Palestina. Kalau Perancis saya tidak sepakat. Perancis itu masyarakatnya memang pro Palestina karena banyak imigran di sana. Tapi Emmanuel Macron pro Israel. Jangan keliru. Jadi ada negara yang pemimpinnya pro Palestina, masyarakatnya pro Palestina, kayak Spanyol, Irlandia.
Kalau Prancis enggak. Atau ya gitu. Jadi harus dipilah-pilah juga. Eropa itu enggak satu warna dia. Enggak satu warna. Itu. Nah, itu nanti itu. Jadi gitu. Jadi hati-hati dengan statement seolah-olah yang bela Palestina hanya Iran. Waduh. Mereka nembak rudal, memang iya nembak rudal, tapi kasih makan enggak? Itu. Harus dipikir juga. Menembakkan rudal itu salah satu bentuk pembelaan. Oke. Tapi ngasih makan mereka yang hampir mati bertahun-tahun Indonesia. Iya. Bahkan sebelum ada Iran kan kita sudah bikin apa namanya di Bandung itu 1955 konferensi Asia Afrika. Tahu nggak konferensi Afrika itu? Ya, Presiden Soekarno mengumpulkan negara-negara yang baru merdeka Asia Afrika itu memberikan statement jelas bahwa Palestina harus merdeka dari Israel. Israel harus angkat kaki. Tahun 55 Irannya belum ada. Masa kita nggak hitung itu move yang luar biasa? Kita punya support luar biasa. Begitu. Jadi hati-hati juga. Jadi boleh mengatakan bahwa Iran itu ikut menyerang Israel, membantu perjuangan Palestina. Kalau mengatakan satu-satunya, ini udah dipengaruhi sama entah siapa gitu, sosmed gitu. Hati-hati juga, harus hati-hati. Oke, supaya ada kesempatan satu lagi yang terakhir. Terima kasih Pak Ustaz. Silakan. Wassalam. Yang saya ada di benar tadi kan Pak Ustaz mengatakan bahwa sebenarnya maaf ya Pak Ustaz Ya. yang error itu ya Pak. Itu adalah Abdullah bin Sabah. Ya. Adalah bangsa Yahudi. Kemudian 3 orang lainnya itu yang dari Pak Ustaz sebelumnya saya Ya. Pak Ustaz. Ya. Itu bangsa Yahudi juga atau dari mana Pak Ustaz? Baik. Dan maksudnya sebenarnya keuntungan buat mereka itu sampai sekarang ini kayak apa ya maksud tujuan Ya. sebenarnya itu Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Iya Bu, begini, kalau Yahudi ini kan sejak pertama kali mereka itu bersinggungan dengan Rasulullah. Rasulullah kan ketika hijrah itu di Yastrib, Madinah itu kan ada 3 suku Yahudi. Pertama Banu Qainuqa, yang kedua Banu Nadir, yang ketiga Banu Quraidah. Rasulullah ketika masuk ke Madinah itu langsung mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansor, antara Ansor dengan Ansor, bikin masjid, kemudian membuat piagam Madinah. Piagam Madinah itu untuk mengikat orang-orang Yahudi ini supaya mereka tidak berulah. Karena Al-Quran itu cerita tentang kebiasaan berkhianat mereka itu banyak. Rasulullah taktis, karena mereka nggak bisa dipegang secara akidah. Kata Rasulullah, selama Anda tinggal di Madinah, Anda tidak boleh mendukung lawan-lawan kami. Tapi untuk itu kalian akan bebas. Di zaman Nabi kan dibebaskan mereka. Asal di kampung mereka boleh beribadah dengan ibadat Yahudi. Silakan, tidak diganggu sama sekali. Toleransi luar biasa di situ. Nah, tapi mereka ini kemudian bikin masalah. Mulai dari siapa? Banu Qainuqa yang melepas menjambret jilbab seorang muslimah di pasarnya. Pokoknya intinya mereka punya kasus, semua dihadapin sama Nabi kasusnya, sampai yang terakhir itu diusir keluar dari Madinah. Ada juga yang kemudian melawan, ya diperangi. Itu Rasulullah. Nah, sejak 3 suku ini terusir dari Madinah, mereka punya dendam luar biasa. Ya, dendam luar biasa. Padahal masing-masing sudah diingetin, dinasehatin. Yang pertama ketika Banu Qainuqa bikin masalah itu sama Nabi, kalian harus keluar dari sini, tapi kalian boleh bawa apa saja yang kalian mau. Akhirnya diboyong sama mereka. Yang kedua kata Nabi, boleh kalian keluar. Ini udah 2 kali nih. Ya, boleh keluar dari Madinah tapi nggak boleh bawa apa-apa. Yang ketiga kata Nabi, Banu Quraidah, kalian jangan sampai ngulang. Udah 3 kali. 3 kali itu berarti fatal kata Nabi. Udah diingatkan sama Nabi. Tapi itu dibawa menjadi satu kasus. Nah, si Abdullah bin Sabah ini paham betul ini, dia baca sejarahnya, dia merasa mendendam ini gara-gara Nabi hijrah ke Madinah, posisi mereka tergeser. Jadi mereka dapat apa? Mungkin kepuasan. Sama kalau misalnya kita tanya, orang yang dengki itu dapat apa sih? Kan sebenarnya kerugian aja kalau kita dengki itu kan, sakit hati, orang yang sana nggak tahu. Muram gitu ya, sedih wajahnya, tapi nggak dapat apa-apa. Ya mungkin mereka merasa yang penting umat Islam ini sudah mulai pecah. Nah, setelah Abdullah bin Sabah, Kaisan, Maula Ali, Al-Mukhtar, As-Saqafi, Qusair, Asy-Syair, Abu Hashim dan seterusnya ini adalah orang-orang Arab dan orang-orang Persia nantinya. Jadi mereka cukup meletakkan masalah di awal, katakanlah racun pertama, setelah itu terus sampai ke sana. Begitu. Jadi masalah kita itu
Makanya kita tetap ketika menghadapi orang Syiah itu kita tetap tampilkan akhlak yang paling bagus. Mudah-mudahan ada di antara mereka yang mau kembali, mau sadar bahwa mereka mendengki padahal kita tidak. Tapi kalau kita mendengki juga cocok buat mereka. Tuh kan mereka juga begitu. Jadi melawannya itu dengan akhlakul karimah begitu. Ya, kembali. Waktunya udah hampir habis ini. 2 menit. Ya, terima kasih. 2 menit ada nggak? Satu lagi yang pendek? Ya, satu aja. Yang beda ya Bu, beda. Yang tadi kan sudah beberapa. Silakan. Itu Bu, pakai mic Bu, biar bisa terdengar sama yang lain. Ya pendek insya Allah. Secara akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah kita sama-sama satu, Allah dan Rasulullah. Perbedaannya hanya pada kepercayaan kita kepada Ali yang diagungkan. Itu saja kesimpulannya. Mungkin tadi ini saya udah kasih ada 6 yang perbedaan mendasar. Ketika Rasulullah SAW diasumsikan sama mereka memberi wasiat, Rasulullah nggak pernah. Berarti mereka berbohong atas diri Nabi. Jadi sudah tidak lagi mengagungkan Rasulullah. Rasulullah dianggap berbohong. Itu gimana itu? Jadi begini, memang mereka percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, betul. Percaya kepada Allahnya saya sepakat. Tapi kemudian mereka punya pemahaman yang berbeda tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad memberi wasiat kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Berarti kalau itu diikuti pemikiran seperti itu, makanya Abu Bakar dilaknat, Umar dilaknat, sampai ke Utsman bin Affan. Karena dianggap nyerobot. Itu kasus yang menjadi renggangnya awal dari awal. Itu kasus yang menjadi perenggang awal. Kenapa? Iya, tapi lebih sering bersalawat kepada Ali bin Abi Thalib. Lebih sering daripada salawat kepada Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Allahumma sholli ala Ali, bahkan mengatakan la ilaha illallah, ada tambahannya lagi tuh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa Ali al-imam. Ada tambahan, itu udah menambahkan kalimat-kalimat yang itu. Ustaz, jadi Iya. secara akidah memang kita berbeda nih. Iya Bu, berbeda. Ini ya Bu ya, ikutin dari awal. Nih, yang baru datang nih, biar nggak bingung ya. Mungkin karena kita tadi waktu mulai masih sedikit jumlahnya. Pertama ada Syiah terminologis, ada Syiah politis, ada Syiah ideologis. Yang terminologis dan politis sudah selesai. Tinggal yang ideologis. Nah, yang ideologis itu ya, kasus yang mereka angkat itu Abu Bakar, Utsman, Ali, dan Karbala. Tuh, ideologis. Nah, yang ideologis ini menurut Ibnu Hajar al-Asqalani terbagi 3 lagi. Yang tafdil, yang Rafidho ekstrim. Yang tafdil ini yang mungkin kita masih bisa ketemu. Mereka hanya memuliakan Ali, lebih sering tadi kalimat apa tadi, lebih sering sholawat untuk Ali bin Abi Thalib dan Husain gitu ya. Itu mungkin di situ. Tapi kalau sudah Rafidi, udah melaknat tuh. Melaknat Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Itu berat urusannya. Sudah. Apalagi yang ekstrim, sampai memenuhankan Ali. Dia percaya kepada Allah, iya. Tapi dia mengatakan Allah itu ada di Ali. Itu nyambungnya gimana? Ya. Jadi mereka ada variasinya juga gitu. Ada tafdil, ada Rafidi, sama Rafidi ekstrim. Nah, baru kemudian keluar akidah-akidah yang 6 tadi. Wasiat, bada, nas, goibah, roj'ah, dan kemudian yang terakhir tadi imamiyah. Ya. Itu. Jadi ada kesamaannya, sedikit kesamaannya. Perbedaannya cukup banyak. Kembali lagi kalau kita ketemu orang Syiah, enggak semuanya mungkin begitu. Mungkin ada Syiah yang cuma kultural saja, karena bapaknya Syiah, emaknya Syiah, dia Syiah. Tapi kalau ditanya melaknat Ali, melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman, enggak. Ada yang begitu. Jadi jangan digebiah-uyah juga, jangan dipukul rata semua. Dipukul rata semua. Jadi tetap kita lihat satu persatu. Makanya saya katakan jangan kita kemudian menjadi paranoid. Jangan takut terus. Membenci, jangan. Enggak perlu membenci. Enggak perlu. Biarlah mereka dengan keyakinan mereka, kita punya keyakinan, kita saling hormati. Cuman kadang-kadang mereka enggak menghormati kita. Itu. Mungkin cukup ya karena 10-20 tadi.
Kenapa? Masih baca Quran dengan tafsirannya sendiri. Ada yang ekstrim mengatakan bahwa Al-Quran mereka lebih lengkap. Nah, tapi saya tidak pernah ketemu, saya nyari, nanya gitu, kayak apa sih Quran yang lengkap itu versi mereka, nggak pernah ditunjukkan. Tapi mereka katakan ada, ya mungkin klaim-klaim saja. Begitu. Cukup ya Bu waktunya. Reinkarnasi itu kan jelas bukan Islam, nggak usah ditanya lagi kan. Ya mereka bikin kitab sendiri, bikin tafsir sendiri, bikin hadis sendiri, ya selesai. Kan kalau kita sudah bikin sendiri, ya sudah cukup ya, cukup. Nanti kalau ada lagi, nanti kita bahas di kemudian hari. Memang sekali bahas memang kurang, memang ya pastinya kurang. Tanya jawabnya saja pasti panjang ini, saya sudah prediksi. Nanti kita cari waktu yang lain untuk lanjut kalau memang perlu dilanjutkan, atau kalau tidak ya berarti nanti tanya jawabnya bisa via WA atau apa. Baik, ini ada titipan untuk mohon doa ya nih ya, yang sedang sakit dan yang sedang di ICU. Baiklah, mari sebelum kita menutup kajian ini, kembali saya ingatkan pada ibu-ibu semuanya, sebelum kita pulang atau selesai nanti acara ini, baca dulu filenya ya. Sebelum bikin kesimpulan-kesimpulan, baca dulu. Karena yang saya sampaikan mungkin tidak selengkap yang ada di file. Jadi dibaca dulu, direnungkan dulu, jangan langsung terpancing untuk bikin komen-komen. Santai, jawab, baca dulu saja, insyaallah gitu. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Sekaligus kita doakan ya. Nanti bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan thayyiban mubarakan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi wa yal hajat. Allahumma ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada anak dari Ibu Vera yang bernama Aurora Tereshkova Huai yang sedang ada di ICU Rumah Sakit Pelni. Yang kedua, kita juga mendoakan kepada Ananda cucu Bu Heni ya, Bu Heni yang bernama Melvin Aksara Kaza bin Kahfi Yusuf. Allahumma ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada saudara-saudara kami ini, dan untuk itu kami bacakan, kirimkan kepadamu ya Allah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Syafahumullah syifaan ajilan la yughadiru ba'dahu saqama. Mudah-mudahan disembuhkan Allah kembali seperti sedia kala dan hilang dari berbagai penyakit yang dideritanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain wa an baqiyati sahabati ajmain, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita sama-sama dengarkan kajian ilmu dari Ustaz Abu Mas'ud Al-Basri. Jazakumullah khairan katsiran atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bisa menjadi pencerahan untuk kita semua dan kita dapat mengambil hikmahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pahala kebaikan yang berlimpah kepada Ustaz Abu Mas'ud Al-Basri. Ibu-ibu, kecelengan hari ini berjumlah 721.000